Jaka, Aldo, Harry, dan Rafli adalah 4 sahabat yang berasal dari Jakarta. Mereka memutuskan untuk menghabiskan liburan akhir tahun di sebuah pantai di ujung selatan Pulau Sumatera. Keempat pemuda itu berangkat dengan menggunakan mobil pribadi milik Jakar yang merupakan anak orang kaya. Mereka berencana untuk menempuh perjalanan selama 3 hari dengan menginap di beberapa kota di sepanjang jalan. Pada hari kedua perjalanan, mereka mengalami kejadian aneh. Saat Aldo, Harry dan Rafli tertidur pulas di kursinya masing-masing, Jaka melihat sebuah papan petunjuk arah yang bertuliskan jalan alternatif ke pantai selatan. Tanpa berdiskusi dengan temannya, Jaka yang menjadi supir penasaran dan memutuskan untuk mengikuti jalan tersebut. Dia berharap dapat sampai lebih cepat ke tujuan mereka. Namun, setelah beberapa jam berkendara, mereka tidak menemukan tanda-tanda peradaban sama sekali. Jalan yang mereka tempuh semakin sempit dan berliku, dan pemandangan di sekitar mereka semakin gelap dan menyeramkan. Keempat pemuda itu tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah yang dikuasai oleh kerajaan gaib, sebuah kerajaan yang tersembunyi dari dunia manusia. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang kejam dan angkuh yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Raja ini sering memerintahkan pengawalnya untuk menculik manusia yang tersesat di hutan dan membawa mereka ke istananya untuk dijadikan budak atau hiburan. Raja juga memiliki seorang putri yang cantik dan baik hati yang tidak menyukai kekejaman ayahnya. Putri ini sering menyelinap keluar dari istana untuk melihat dunia luar. Keempat pemuda itu berkendara tanpa arah selama berjam-jam. Mereka akhirnya sampai di sebuah jalan buntu. Di depan mereka ada sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu dan besi yang tertutup rapat. Di atas gerbang ada sebuah tulisan dengan huruf yang mereka tidak ketahui. Para pemuda itu bingung dan takut. Mereka tidak tahu apa arti tulisan itu. Saat mencoba untuk memutar balik, tapi mereka menemukan bahwa jalan yang mereka lewati sudah hilang. Mereka mencoba untuk mencari bantuan, tapi tidak ada orang yang menjawab panggilan mereka dan hanya mendengar suara-suara misterius yang berasal dari dalam hutan. Seperti raungan binatang buas atau suara tawa yang menyeramkan. Mereka juga melihat bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan, seolah-olah mengawasi dari kejauhan. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini dan mulai panik. Aldo mencoba untuk membuka gerbang, berharap bisa menemukan jalan keluar di sana. Dia mengeluarkan alat-alat yang ada di mobil, seperti palu obeng atau kunci pas, dan mulai memukul-mukul gerbang diikuti oleh teman-temannya. Namun, gerbang itu tidak bergeming sama sekali. Rafli juga mencoba untuk menelepon polisi atau keluarganya, tetapi sinyal ponselnya tidak ada. Saat sedang sibuk untuk membuka gerbang, mereka tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Mata itu milik putri raja yang kebetulan sedang berjalan-jalan di hutan dan melihat mereka. Putri itu tertarik dengan keempat pemuda itu dan merasa kasihan melihat mereka yang tersesat. Dia ingin membantu mereka, tapi dia takut kalau ayahnya sampai mengetahui. Putri itu pun memutuskan untuk mengikuti mereka diam-diam dan mencari kesempatan untuk berbicara dengan pemuda itu. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya menyerah untuk membuka gerbang itu. Para pemuda itu merasa lapar dan lelah dan memutuskan untuk beristirahat di mobil. Namun, mereka tidak bisa tidur nyenyak karena terus diganggu oleh suara-suara dan bayangan-bayangan yang menakutkan. Mereka juga merasakan suhu udara yang semakin dingin, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap panas tubuh mereka.
Tiba-tiba, ada terdengar suara dentuman yang keras, yang membuat mereka terbangun. Mereka melihat bahwa gerbang yang tertutup rapat tadi sudah terbuka lebar, dan ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian hitam dan bersenjata pedang dan tombak yang berdiri di depan gerbang seperti pengawal sebuah kerajaan. Pengawal itu mendapat perintah dari raja untuk menjemput keempat pemuda itu. Mereka ketakutan dan mencoba untuk melawan dengan mengeluarkan alat-alat yang ada di mobil, seperti palu obeng atau kunci, dan melemparkannya ke arah pengawal. Namun, alat-alat itu tidak berpengaruh sama sekali. Pengawal itu memiliki kekuatan gaib yang membuat mereka kebal terhadap serangan fisik. Mereka dengan mudah menghancurkan kaca mobil dan menarik keempat pemuda itu keluar dari mobil. Para prajurit kerajaan itu memukul dan mengikatnya dan membawa mereka ke dalam gerbang. Di dalam gerbang, keempat pemuda itu dibawa ke sebuah istana yang megah dan mewah. Istananya berbeda dengan apa yang mereka lihat di dunia manusia. Istana itu penuh dengan hiasan-hiasan yang indah dan berkilau, seperti permata emas atau kristal. Istananya juga memiliki taman-taman yang hijau dan bunga-bunga yang harum. Mereka dibawa ke hadapan raja, yang duduk di atas singgasana yang tinggi. Raja itu memiliki wajah yang tampan dan anggun, tapi matanya dingin dan tajam. Raja itu tersenyum sinis dan berkata kepada mereka, "Selamat datang di kerajaanku, tamu-tamu terhormat. Aku senang sekali kalian datang ke sini. Kalian akan menjadi hiburan yang menyenangkan bagiku dan rakyatku." Mereka tidak mengerti apa maksud raja dan hanya bisa menatapnya dengan ketakutan. Mereka melihat bahwa di sekitar raja ada banyak orang-orang yang mengenakan pakaian indah dan berperhiasan mahal, yang tampak seperti bangsawan atau pejabat. Mereka juga melihat bahwa di belakang raja ada seorang gadis yang cantik dan manis, yang mengenakan gaun putih dan mahkota bunga. Gadis itu adalah putri raja, yang juga melihat mereka dengan rasa kasihan. Raja berkata lagi, "Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa kalian ada di sini? Aku akan menjelaskan. Kalian adalah manusia yang hidup di dunia yang kotor dan penuh dosa. Kalian tidak pantas untuk hidup di sana, karena kalian hanya akan menderita dan mati. Kalian harusnya bersyukur, karena aku telah memberi kalian kesempatan untuk hidup di sini, di kerajaan yang indah dan sempurna. Kalian juga akan menjadi bagian dari kerajaan ini dan melayaniku dan rakyatku dengan setia dan taat." Mereka berteriak dan mencoba melepaskan diri dari ikatan, namun pengawal raja dengan mudah menundukkan mereka. Aldo, Harry, dan Rafli meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, sementara Jaka mencoba meredakan situasi dengan berbicara pada raja. "Kami tidak ingin menyebabkan masalah apapun, kami hanya tersesat, kami ingin kembali ke dunia kami sendiri," ucap Jaka dengan hati-hati. Raja hanya tersenyum sinis, "Tidak, kalian tidak bisa kembali, ini adalah kehendakku. Kalian akan tinggal di sini dan menjadi bagian dari kerajaan ini. Tapi, karena kalian tampak cerdas dan kuat, aku akan memberi kalian kesempatan hidup di kerajaan ini." Mendengar perkataan raja, keempat pemuda itu menolak dengan tegas usulan dari raja. Raja yang arogan memerintahkan pengawalnya untuk menyeret mereka ke dalam penjara yang berada di ruang bawah tanah. Di dalam penjara mereka disiksa oleh pengawal, tetapi mereka kukuh menolak untuk tinggal di kerajaan itu. Keempat sahabat tersebut ditinggalkan untuk memikirkan pilihan sulit yang harus mereka ambil. Aldo, Harry, Rafli, dan Jaka duduk berhadapan, berdiskusi tentang nasib mereka yang sulit. Mereka saling menguatkan dan berjanji untuk mencari jalan keluar dari kerajaan itu bersama-sama, tidak peduli apa yang terjadi. Hari-hari berlalu di dalam penjara. Mereka berusaha mencari tahu lebih banyak tentang kerajaan itu, berharap menemukan celah atau informasi yang bisa membantu mereka.
Namun, ruang penjara sangat terlindungi dan mereka tidak menemukan cara untuk melarikan diri. Putri Raja, yang diam-diam memperhatikan mereka, datang menyelinap ke dalam penjara dengan menggunakan kekuatannya. Ia menghipnotis pengawal penjara, lalu menemui mereka. Dia menyampaikan kepada keempat sahabat itu tentang kebenaran yang ada di balik kerajaan gaib ini. Putri mengungkapkan bahwa kerajaan ini memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri. Namun, untuk melakukannya, mereka harus memiliki keberanian dan siap akan resiko jika tertangkap adalah kematian bagi mereka. Mendengar saran putri mereka, tampak putus asa. Mereka tidak yakin bisa melakukannya. Namun Jaka meyakinkan kepada teman-temannya bahwa hanya ini jalan yang mereka bisa ambil untuk bisa terbebas dari kerajaan ini. Pada akhirnya mereka sepakat dan menyetujui saran dari putri. Putri kembali menjelaskan bahwa mereka harus menyelinap ke ruang harta untuk mengambil gelang dan memakainya. Hanya dengan cara itu mereka bisa melewati gerbang kerajaan ini. Dengan penuh tekad keempat pemuda itu mulai bersemangat, mereka melihat adanya harapan untuk bisa selamat. Putri juga akan membantu mereka, namun dia hanya bisa membantu melumpuhkan penjaga dengan sihirnya. Akhirnya mereka sepakat dan menjalankan rencana putri. Mereka melewati ruang bawah tanah dan menyusup di lorong-lorong kerajaan guna menghindari pengawal yang lebih banyak. Sesampainya mereka di ruang harta, mereka melihat banyak sekali permata dan emas yang menyilaukan mata. Namun, mereka sudah diingatkan oleh putri untuk tidak menyentuh apapun selain mengambil gelang itu. Mereka melihat gelang itu di sebuah meja dan segera mengambilnya. Namun, ketika mereka hendak keluar, Rafli terpanah oleh keindahan sebuah mahkota yang berada di kotak emas. Ia kemudian mendekati mahkota itu dan memegangnya. Akibat perbuatan Rafli, ruang harta itu mulai bergetar dan pintunya tertutup perlahan. Jaka yang melihat Rafli segera menarik dan menyadarkannya. Mereka berlari sekuat tenaga agar tidak terjebak di dalam ruang harta itu. Namun, setiba di depan pintu, prajurit kerajaan terlihat berlari mendekati mereka. Melihat prajurit mendekat, mereka segera berlari menuju gerbang kerajaan. Mereka terus berlari dan menghindari prajurit, namun prajurit-prajurit kerajaan gaib itu semakin mendekat. Jaka akhirnya mengambil keputusan yang sulit. Dia merasa bertanggung jawab dengan apa yang terjadi kepada mereka. Jaka merasa peristiwa ini karena idenya untuk pergi liburan dan rasa penasarannya terhadap jalan alternatif itu. Penunjuk arah jalan itu ternyata merupakan ulah prajurit kerajaan untuk menjebak manusia agar tersesat di hutan. Jaka yang berada di belakang berhenti berlari. Ia memutuskan untuk menghalang prajurit dan memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk bisa kabur. Setibanya di gerbang, Aldo, Harry, dan Rafli sangat senang. Namun, mereka segera menyadari bahwa Jaka tertinggal di belakang. Mereka mencoba menolong Jaka, namun Jaka berteriak kepada mereka untuk segera keluar dari kerajaan ini. Dengan penuh rasa frustasi, Aldo segera menarik Harry dan Rafli keluar dari gerbang itu. Mereka hanya bisa melihat Jaka tertangkap oleh prajurit tanpa bisa melakukan apa-apa. Mereka berterima kasih kepada Jaka atas pengorbanannya dan berjanji akan membantu Jaka kembali ke dunia manusia. Saat mereka melangkah keluar dari kerajaan itu, Jaka membalikkan pandangannya untuk terakhir kalinya. Ia melihat sahabatnya dengan senyuman. Ketiga sahabatnya berkomitmen untuk tidak melupakan pengorbanan Jaka. Mereka berjanji akan terus mencari cara untuk membawa Jaka kembali ke dunia mereka. Rafli merasa sangat marah pada dirinya. Ia menyalahkan dirinya karena terpukau oleh mahkota di ruang harta itu. Ia tidak menyangka keegoisannya membuat temannya dalam bahaya.